wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Amin. Amma sebuah kesempatan yang luar biasa untuk saya pribadi ada berhadir bersama di gedung pertemuan auditorium Museum PDNI. Seperti yang dikatakan oleh Pak Sekretaris tadi, bahwa mungkin di antara kita baru pertama kali sebelum ini. Kalau saya justru pertama kali baru ke daerah, terutama PNI baru ini yang pertama. Sebuah kesyukuran yang luar biasa, kesempatan yang luar biasa. Begitu, saya haturkan terima kasih kepada jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah, juga pimpinan daerah Asia, Kabupaten Papua Barat, atas amanahnya, kepercayaannya bagi saya untuk bisa berdiri di depan Bapak Ibu sekalian. Dan juga saya berikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu pimpinan cabang Muhammadiyah Indonesia se-Papua Kota yang telah berhasil membawa jamaahnya yang begitu luar biasa, jauh ya, walaupun kita satu kabupaten, tapi jaraknya itu lumayan. Ya, saya tinggal di Pokoktuo, Bakaro atau Lumajang. Kan walaupun sama-sama 50 kota, ke sini ya hampir 2 jam atau 2 jam setengah ke sini. Jauh juga. Tapi berhasil membawa jamaah seperti ini sungguh luar biasa. Itu adalah usaha yang tidak bisa dikatakan mudah. Tentunya ya apresiasi juga kepada Bapak Ibu pengurus ranting dan Asia se-50 kota yang begitu semangatnya untuk terus menghidupkan kajian-kajian Muhammadiyah, dan hari ini diwujudkan dengan kehadiran kita semua. Dan saya sungguh luar biasa, sangat menghormati dan sangat menghargai serta memuji semua kita yang hadir hari ini, Bapak Ibu sekalian, ya, dari yang paling muda sampai yang paling tua, yang mau hadir berjauh-jauh datangnya Bapak Ibu. Itu kalau bukan karena sebuah girah untuk belajar agama, girah untuk bersilaturahim, girah untuk menghidupkan persyarikatan, saya tidak akan mungkin kita semua hadir pada hari ini. Itu patut kita syukuri, Allah masih berikan kepada kita semangat. Maka pertama sekali kita patut bersyukur kepada Allah atas semua rahmat ini, rahmat kesehatan, kesempatan, dan keinginan untuk bisa mengikuti atau bersilaturahim di tempat yang mulia ini. Semoga Allah meridhoi kita dan memberkahi kehadiran kita bersama di sini. Tetapi salam yang kita kirimkan kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan meninggalkan kepada kita banyak sekali petunjuk untuk kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ada satu peristiwa kehidupan yang itu menjadi sebuah awal mula ke Jaya Kisah yang kita peringati hari ini, atau mungkin 2 tahun yang lalu, yakni peristiwa
hijrah Nabi Muhammad dan kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Dan itu kemudian ditandai dengan diletakkannya kalender hijriah sebagai kalender Islam. Dan ya hari ini ya 6 Muharram, maaf tidak salah ya. Tahunnya sekarang berapa? 48. 1448 ya. Agak keliru ya, nggak apa-apa, maklum. Ya, alhamdulillah kita masuk tahun baru. Kita sudah 6 hari memasuki tahun baru Hijriah dan dinamakan Hijriah karena menandakan atau sebagai tanda bahwa merekam sejarah yang luar biasa dalam Islam ini bernama yaitu peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Peristiwa itu memunculkan kemajuan yang luar biasa. Nah, hari ini ya insyaallah kita akan bersama-sama belajar, sama-sama membahas tentang banyak hal terkait dengan hal itu. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri, walaupun tadi sudah disebutkan oleh Bapak Pimpinan media. Ya, nama saya Habib Rizal dan saya berada secara full berada di Sumatera Barat ini baru 3 tahun belakangan ini. Ya, kalau asal saya sendiri itu dari Kabupaten Agam, ya, tepatnya saya dari Aceh, tapi kemudian saya diambil di Manado oleh wali kota 31 tahun yang lalu, tepatnya di Probolinggo atau Probolinggo, ya. Dan selama ini saya keluarga merantau ke berbagai daerah di Jakarta dan saya secara resmi menjadi dosen di Guru waktu itu, dan kemudian tahun 2023 kemarin saya resmi pindah mutasi dan UIN Universitas Nusantara. Nah, sejak itulah kemudian saya kembali aktif untuk bergerak di persyaratan Muhammadiyah ini, walaupun dari kecil saya sudah menjadi aktif di Muhammadiyah. Ya. Sekolah di Muhammadiyah, belajar juga di Muhammadiyah. Alhamdulillah saat ini saya dipercaya oleh merupakan administrasi dan tajwid. Ya. Walaupun saya sendiri pakai anak ya di bidang ketajihan dan ketajihan Muhammadiyah. Ya. Dan hari ini memang kemarin kita melakukan kegiatan untuk pelatihan melalui Muhammadiyah, yang mana kita inginkan adanya sebuah kegiatan untuk mensosialisasikan hasil-hasil kaji Muhammadiyah kepada warga persyarikatan. Ya, karena terus terang ya, dari hasil yang kita lihat bahwa kita sebagai warga meskipun kita berafiliasi ke Muhammadiyah mungkin amaliyah kita ya belum sebetulnya barangkali, terutama pada masjid dan musola yang berafiliasi ke Muhammadiyah. Itu penting, nanti insya Allah kita akan pelan-pelan melakukan sosialisasi ini kepada Probolinggo yang ada di kota. Nanti beliau akan kembali kepada ibu dan bapak sekalian. Mungkin perlu saya sedikit ya Bapak Ibu tentang kaji itu. Apa itu kaji Muhammadiyah? Ya. Sesungguhnya yang paling penting yang perlu kita garis bawahi bahwa Muhammadiyah itu adalah sebuah organisasi keagamaan. Ya, tujuannya adalah untuk
mensiarkan agama Islam. Itu paling utama. Ya. Jangan sampai kemudian kita berpikir bahwa Muhammadiyah ini punya ajaran sendiri. Tidak, ya. Muhammadiyah tidak punya ajaran sendiri. Dia adalah organisasi, tapi memiliki sebuah ikhtiar tentang beragama, tentang memahami ajaran Islam. Gitu. Kalau kita kenal secara umum ini, kalau kita kenal secara umum bahwa dalam Islam itu dikenal ada 4 mazhab, ya, ada 4 mazhab dan di Indonesia itu lebih banyak dikatakan bahwa Indonesia adalah mazhabnya Syafi'i. Pertanyaannya, apakah Muhammadiyah bermazhab? Tidak. 4 mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki. ya, 4 mazhab itu tidak dianut oleh Muhammadiyah sama sekali. Tapi bukan berarti Muhammadiyah tidak mengakui ke-4 mazhab itu. Ya, ke-4 mazhab itu diakui oleh Muhammadiyah, tapi diambil, dipahami apa yang menjadi pemikiran mereka. Lalu di Majelis Taklim Muhammadiyah diambil pendapat yang lebih kuat, ya, maka dinamakan dengan Majelis Taklim. Taklim itu artinya mengambil yang lebih kuat, dalilnya lebih kuat. Dasar utamanya adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Pemahaman mana yang lebih kuat itu yang kemudian diambil oleh Majelis Taklim dan itu dilembagakan. Sehingga kemudian kita Muhammadiyah punya Muhammadiyah yang khas banget. Nah, keputusan Majelis Taklim itu, ya, sifatnya adalah mengikat persyarikatan, ya, tapi tidak individu. Keputusan Majelis Taklim itu mengikat persyarikatan, tidak masjid, musola atau lembaga yang menamakan diri mereka Muhammadiyah itu wajib beramal sesuai dengan keputusan Majelis Taklim. Misalkan Muhammadiyah memutuskan 1 Syawal 1447 Hijriah itu pada tahun 2000 itu ada cepat saya, maka majlis dan musola yang menamakan diri mereka Muhammadiyah wajib mengikuti itu. Namun kita secara pribadi, saya, Pak Wengki secara pribadi, Pak Yudhis secara pribadi, itu boleh saja tidak mengikuti apa yang menjadi keputusan Majelis Taklim. Itu adalah kepentingan, itu urusan pribadi kita. Ya, kalau misalkan Bapak secara pribadi tidak mengikuti itu tidak masalah, karena toh itu bukan agama. Ya, tidak akan berdosa kalau tidak diajarkan. Namun masjid dan musola yang menamakan diri mereka Muhammadiyah wajib mengikuti keputusan Majelis Taklim. Nah, itu yang disebut dengan Majelis Taklim. Oleh karenanya kita masih menemukan ada banyak beberapa musola masjid di khususnya kita yang belum beramaliyah seperti amaliyahnya Muhammadiyah. Ini yang perlu akan kita galakkan. Nah, itu sedikit saya singgung tentang hakikat Majelis Taklim. Namun hari ini saya tidak akan bicara itu, karena mungkin akan terlalu serius kalau bicara mengenai keputusan Majelis Taklim. Itu dia bahasannya nanti dilakukan oleh para mubalik dan mubalighat kepada Bapak Ibu di masjid dan musola. Itu akan pelan-pelan yang kita sosialisasi. Nah, Bapak Ibu berbahagia, masih dalam rangka memperingati tahun Hijriah. Hari ini saya ingin kita bercerita atau flashback kepada sejarah ketika Nabi Muhammad hidup dulu. Ya, saya percaya sudah pas 4 tahun siapa orangnya. Ada seorang sahabat Nabi yang sangat istimewa bernama Bilal bin Rabah. Tahu Pak Ibu? Yang azan. Yang azan. Tahu ya? Siapa itu Bilal bin Rabah? Hah? Iya, Bilal bin Rabah adalah seorang sahabat Nabi yang tugas utamanya adalah mengumandangkan azan. Suara begitu indah dan lantang, ya, dan terdengar ke berbagai penjuru di kota Makkah dan Madinah.
Dia adalah sahabat Nabi yang paling istimewa. Ya, dan dia salah seorang sahabat Nabi yang dijanjikan oleh Allah untuk masuk ke surga Allah SWT. Apa yang menjadi istimewa? Ya, kita cerita lagi. Ya, cerita lagi tentang cerita bagaimana Bilal ini mempertahankan keimanan. Semua kita pasti insya Allah sudah tahu ceritanya. Kita ulas sedikit. Jadi Bilal bin Rabah ini adalah seorang budak. Ya, zaman dulu itu masih zaman perbudakan. Budak itu seorang manusia yang boleh diperjualbelikan. Seseorang yang jadi budak itu boleh diperjualbelikan. Ya, ibarat sekarang kita jual beli sapi gitu. Bapak Ibu beli sapi atau beli kerbau untuk kepentingan membajak sawah. Ya, itu bisa boleh dilakukan. Di zaman dulu, ya, para budak pun diberlakukan seperti itu. Bahkan ada pasarnya. Bayangkan saat ini kita membeli ternak di pasar ternak, ada sapi, ada kambing, ada kerbau berjejer di sini. Ya, dulu di masa perbudakan juga demikian. Ketika pasar perbudakan dibuka, maka dijejer-jejerkan tuh para budak-budak yang akan diperjualbelikan, termasuk si Bilal bin Rabah. Ya, termasuk Bilal bin Rabah. Beliau itu diperjualbelikan dan kemudian beliau dibeli oleh tuan seorang saudara di kota Mekah itu bernama Umayyah bin Khalaf. Ya, Umayyah bin Khalaf. Dia yang menjadi tuannya si Bilal. Nah, para budak itu dia budak, tapi tetap dia manusia. Begitu ya, beda dengan hewan. Kita belikan kerbau atau sapi, ya walaupun dia kita berbeda, dia adalah hewan yang tidak bisa berpikir. Ya, tapi kalau budak itu meskipun dia diperjualbelikan, tapi tetap memiliki akal dan pikiran. Nah, bila Rabah di sela-sela pekerjaannya sebagai budak di rumahnya yang salah ini, dia berkesempatan mendengarkan ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya cerita Bilal memutuskan untuk masuk Islam. Lama-lama akhirnya keislamannya Bilal diketahui oleh tuannya Umayyah. Nah, waktu itu Umayyah sangat marah kepada Bilal. Dan apa yang dilakukan? Dia memaksa Bilal untuk mengatakan, untuk keluar dari ajarannya. Bilal akhirnya disiksalah Bilal ini. Benar kisah dibawa ke padang pasir yang panas, ditidurkan di situ, lalu dihipit badannya dengan batu yang sangat besar. Ya, dihipit dan dijemur dan dipaksa oleh tuannya untuk mengatakan bahwa dia keluar dari ajaran. Ya, tapi apa yang dilakukan oleh Bilal? Apakah dia gentar dengan ajaran itu? Tentu tidak. Ya, kita tahu dia tidak gentar. Sama sekali Bilal tidak takut dengan ajaran itu. Sama sekali Bilal tidak gentar dan bahkan sedikit pun tidak ada niatnya untuk menukar akidahnya, walaupun sudah disiksa begitu berat. Nah, apa yang keluar dari mulutnya Bilal ketika disiksa? Saya tahu, kalau masih ingat ceritanya, dicambuk, apa yang keluar dari mulutnya? Allah. Allah.
ya, dipukul sekali Allah. Karena semakin menyebut nama Allah, semakin keras pukulan mulutnya. Tidak sama sekali dia berucap. Ucapan yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata Allah, Allah, Allah. Lalu dia sama sekali tidak bertukar, dia tidak bertukar keyakinan, tetap mempertahankan keislaman. Dan dia sabar atas semua siksa itu. Akhirnya kesabarannya berbuah manis. Datanglah Abu Bakar dan memerdekakan Bilal dan Bilal sebagai hamba yang merdeka dan sekarang dia menjadi sahabat Nabi yang utama dan namanya harum sampai hari ini. Maka kita pun menyebut di masjid musola para muazzin itu dengan Bilal, itu ya, karenanya para muazzin itu harum namanya spesial. Nah, Bapak Ibu berbahagia, dari cerita tentang Bilal, apa yang bisa kita petik sebagai perenungan kita untuk kehidupan kita ke depan agar kita menjadi manusia yang hijrah kepada kebaikan. Nah, dari cerita Bilal ini ada peristiwa keimanan yang paling pokok. Ya, peristiwanya Bilal ini berbicara, membahas atau menjelaskan kepada kita tentang keimanan. Begitu kuatnya keimanannya Bilal. Ya. Nah, ada banyak tanda keimanan yang dicontohkan oleh Bilal, tapi setidaknya ada tiga ciri keimanan yang dicontohkan yang bisa kita terinspirasi dari peristiwanya Bilal ini. Karena sesungguhnya tanda keimanan seseorang itu ada banyak, ya. Tanda keimanan seseorang itu kalau Rasulullah hadisnya itu lebih dari 70 bentuk keimanan. Puncaknya itu adalah perkataan la ilaha illallah. Dan ada banyak cabang-cabang keimanan yang menciri seorang itu beriman. Dari peristiwanya Bilal ini, ya, ada tiga. Setidaknya ada tiga pelajaran yang kita. Apa itu? Yang pertama, ya, bahwa tanda seseorang itu bisa beriman dengan baik, kata Rasulullah pada sebuah hadis, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Apa di sini? Menjaga lisan. Ya, menjaga lisan. Bilal bin Rabah mengajarkan kita tentang bagaimana dia tetap menjaga lisannya dengan kalimat-kalimat baik. Lihat contoh, ya, betapa dia disiksa, banyak sekali cobaan kepadanya, dia disakiti, ya, dihantam, dipukul, dihajar, dicabut, bahkan ingin hampir dibunuh, tapi dia tidak mengucapkan kata-kata kekeluhan sedikit juga, tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk sedikit juga. Yang ada justru dia mengatakan Allah, kata-kata baik yang muncul yang keluar dari lisannya. Itu menunjukkan bahwa iman yang begitu kuat. Menjaga lisan ini, ya, kata Rasulullah, adalah salah satu ciri seseorang beriman. Nah, tadi saya cerita, ya, kalau ada yang sebelah saya tadi, saya nggak tahu ternyata daerah ini mengalami musibah. Kemarin, akhirnya kita ada rumah hunian sementara. Hunian sementara bagi orang saudara kita yang mengalami musibah longsor. Ya, longsor kemarin ini. Nah, kalau kita lihat bahwa musibah-musibah itu ada banyak terjadi. Ya, entah itu musibah yang memang dibutuhkan untuk kita pribadi ataupun musibah yang terjadi
Tapi kalau untuk kita pribadi mungkin ada cobaan ujian yang berbeda pada kita. Ya, bila mana ya kita punya keimanan yang baik, maka ketika kita menghadapi ujian seperti itu, apa yang keluar dari kita? Apa coba ini? Apakah umpan atau kata-kata makian ketika kita menghadapi persoalan yang sangat pelik, atau justru kita serahkan semua kepada ini ujian kita? Ya, misalkan ini seorang ibu, ya, ibu di rumah dapat cobaan, apa cobaan? Allah pagi ibu dengan memasak di rumah, bersihkan rumah, gitu ya, mencuci, menyetrika, memasak. Kemudian bapak seharusnya pergi bekerja, anak pergi sekolah, ya, ibu sendiri di rumah bekerja. Kemudian ya badan capek, ya badan berarti capek. Terus siap-siap anak pulang sekolah, ya, pulang sekolah langsung nyampe di rumah, lempar tas, lempar sepatu, kan gitu ya, lempar baju, kemudian berantakan rumah, ya, rumah diberantakin. Ibu yang tadi yang sudah kelebihan tadi, itu kan kesal, ya, kesal sekali. Melihat rumah anak dengan cara seperti itu, apa yang keluar? Apa yang keluar dari mulut? Bisa jadi, ini mungkin akan keluar dari umpatan dari mulut. Unik, baca mulai, anak sial aku. Nah, gitu ya. Iya kan? Keluarlah semua nama-nama hewan yang digunakan. Ya. Keluar umpatan-umpatan dari ibu itu kepada anak. Bisanya tidak terkendali, marah. Ya. Belum selesai anaknya berbuat begitu, datang suami. Ya, datang suaminya, gitu, dengan kata-kata enteng, terus sampai di rumah langsung duduk, ya, langsung duduk, kemudian bilang, oh, kalau kopi sih, gitu kan? Nah, ini emosi masih bicara, masih sampai di sini baru emosinya. Pada anak tadi ya. Begitu sang suami bekerja minta kopi, kemana emosinya? Langsung nempel lain berjujur. Ya, berasap lalu lagi dan keluarlah kata-kata manusia. Dan tahu berapa tadi yang ada. Ya, kayak seorang mengikuti pokoknya kalimat-kalimat yang saya rasa juga. Ya, kalimat-kalimat yang luar biasa. Itu keluar dari mulut ketika kita menghadapi persoalan kecil. Persoalan kecil tuh. Nah, bagaimana ya, ujian semakin berat? Ya, contohnya orang saudara kita yang mendapatkan musibah. Saya kami sekeluarga pernah mengalami musibah besar di ketika kami pertama kali tinggal di tahun 2006. Baru beberapa bulan di Yogyakarta mengalami gempa besar, termasuk rumahnya kami tempati pun mengalami, ya, sangat besar luar biasa. Mungkin orang ini semua tahu sejarah. Dan kalau bagi orang-orang yang tidak kuat imannya, dia marah kabur. Apalagi wahai Tuhan, ya, marah dan akan keluarkan kata-kata yang tidak semestinya. Nah, sebagaimana kita terinspirasi dari peristiwa Bilal, bahwa Bilal mengalami peristiwa yang luar biasa, cobaan yang menyakitkan, tapi dari mulutnya tidak keluar satu pun kata umpan. Kalau dibandingkan dengan kita, apakah sudah setarakan siksaan ataupun cobaan yang Allah berikan kepada kita dengan yang dirasakan oleh kita? Mungkin tidak, ya, mungkin tidak. Tapi yang keluar dari mulut kita berbeda dengan kita. Kita
kita mengeluarkan kata-kata